kembali salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Francisca Greco, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan NIM 2574892783 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan IPA. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 SMPN 44 Koang Popot dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? baik, sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 oke. Silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Meminta Yani untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan cek kehadirannya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Saya. Alasan tidak hadir? Sakit. Jadi hanya Satria yang sakit ya? Ya. Duduk, badan tegak, rileks, tangan di atas paha. Ya, sekarang tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan pelan ya. Lakukan 2-3 kali. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita minta untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, dia Ibu minta untuk pimpin lagu. Garda Pancasila, Mari kita masih ingat materi kita kali lalu? masih. Tentang apa? Nutrisi. Nutrisi ya? Ya. Materi kita kali lalu tentang nutrisi. Nah, sekarang apa itu nutrisi? Siapa yang masih ingat? Meci, apa itu nutrisi? Nutrisi adalah kandungan zat gizi yang diperoleh dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel tubuh. Jadi nutrisi adalah kandungan zat gizi yang diperoleh dari makanan dan minuman untuk kesehatan tubuh. Yang berikut, mengapa kita membutuhkan nutrisi? Kamu butuh atau tidak nutrisi? Butuh. Untuk apa kalian butuh? Untuk mendapatkan energi. Iya, untuk mendapatkan Energi. Masih ingat apa saja nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Karbohidrat, Ya,
yaitu karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Bagaimana nutrisi ini diperoleh? Dari makanan, terutama makanan yang sehat dan bergizi. Nutrisi ini diperoleh dari Makanan terutama makanan sehat dan bergizi. Nah, sebelum kita ke inti materi hari ini, Ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tidak pernah makan di antara kalian ini? Tidak. Kita semua membutuhkan Makanan. Pernahkah kalian mengamati apa yang kita makan berbeda dengan apa yang kita keluarkan? Contoh, Dartiko makan telur, keluar telur? Tidak. Pernahkah Dartiko mengamati apa yang Dartiko makan berbeda dengan apa yang Dartiko keluarkan? Mengapa makanan yang kita makan berbeda dengan yang kita keluarkan? Karena di dalam tubuh kita ada proses. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, setelah kegiatan literasi dan berdiskusi nanti sebentar, kalian semua diharapkan mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan. Yang kedua, diharapkan kalian bisa merincikan fungsi dari organ pencernaan tersebut. Yang ketiga, kalian diharapkan untuk bisa menganalisis urutan proses pencernaan. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, ada juga 3 penilaian. Ada penilaian sikap nanti. Yang kedua, penilaian keterampilan. Ada juga penilaian pengetahuan. Mari kita simak video ini bersama-sama. Apa yang terjadi jika tidak makan? Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Mengapa tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman? Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Mari kita belajar sistem pencernaan manusia bersama-sama. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Di dalam mulut ada gigi yang bertugas menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Ada lidah juga yang bertugas mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan
pencernaan memiliki fungsi yang sama? Ya. Bagaimana fokus pencernaan tertarik? Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini, nanti Ibu bagikan LKPD, dikerjakan, didiskusikan secara kelompok. Kelompok 1 nanti hubungkan gambar dengan organ pencernaannya. Oke? Ya. Kelompok 2 ini nanti tuliskan nama organ sesuai gambar dan jelaskan fungsinya. Dan yang ketiga ini kelompok 3 Ya. ini nanti menjelaskan urutan proses pencernaan. Oke? Ya. Nah, sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu perhatikan di atas lembaran kerja ada nama anggota kelompoknya. Nanti diisikan nama anggota kelompoknya dengan kelas. Ya. Nanti setelah dikerjakan sebentar, kita mempresentasikan. Silakan bekerja. Sudah? Ya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 Sudah. setelah berdiskusi dan kita sudah dapatkan hasilnya, sekarang kita diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1. Ya, mulai kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Kepada pembawa materi kami berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sistem pencernaan manusia, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sekian dari saya berikan kembali kepada moderator. Sekarang kami berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. jadi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhirnya anus. Dari kelompok 2 ada? Dari kelompok 2 ada. Ada pertanyaan, Ya. Apa? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Apakah pankreas, hati, empedu, dan rektum bukan organ pencernaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah hati, pankreas, empedu, dan rektum bukan organ pencernaan? Ya, tadi kan dijelaskan hanya 6 ya. Apakah yang lain ini bukan organ pencernaan? Ya, langsung jawabkan kelompok 1. Ya, Ya, silakan. tidak, karena pankreas, hati, dan empedu juga merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan, sedangkan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus adalah organ utama. Hati, pankreas, kantong empedu, rektum juga, itu juga organ pencernaan. Organ pelengkap ya. Sedangkan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus itu organ utama. Yang berikut kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Nama organ mulut. Fungsi dari mulut yaitu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. 2. Kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan yaitu menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. 3. Lambung. Fungsi dari lambung yaitu menyimpan makanan sementara mencerna makanan secara mekanis melalui kondisi otot. 4. Usus halus. Fungsi dari usus halus yaitu untuk memecahkan makanan lebih lanjut dan menyerap sebagian besar nutrisi yang dibutuhkan tubuh. 5. Usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu menyerapkan kembali air dan elektrolit, memproduksi vitamin penting. 6. Anus. Fungsi anus yaitu menampung dan mengeluarkan feses atau pindang dari dalam tubuh sebagai bagian akhir dari sistem pencernaan. Sekian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau tambahan. Apa fungsi dari organ perlengkapan? Organ pelengkap. Apa fungsi dari organ pelengkap pencernaan? Apa dari organ hati? Yaitu hati, pankreas, kantong empedu, dan rektum. Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hati berfungsi untuk membentuk cairan empedu yang diperkeluarkan dalam proses pencernaan lemak. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Ya. 2. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sekian dan terima kasih. Apakah jawaban kami sudah pas? Rektum berfungsi untuk menerima dan menampung feses dari usus besar untuk sementara waktu. Apakah jawaban kami sudah pas? Sudah. Ya, jadi fungsi dari pankreas, hati, kantong empedu, dan rektum sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Semuanya sudah dengar? Sudah. Fungsi hati untuk Membentuk cairan empedu yang diperkeluarkan dalam proses pencernaan lemak. membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Yang berikut fungsi hati, yaitu fungsi pankreas. Berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sekarang fungsi empedu untuk kantong empedu. Untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Fungsi rektum Untuk menerima dan menampung feses dari usus besar untuk sementara ya untuk menerima dan menampung feses feses dari mana usus besar sementara waktu. Sudah pas?
membawa materi, saya berikan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya. Jadi proses pencernaan dimulai dari mulut, makanan dikunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi. Makanan bercampur dengan air liur untuk membasahi dan mulai memecah karbohidrat atau pencernaan kimiawi. Lidah membentuk makanan menjadi gumpalan atau bolus dan mendorongnya ke kerongkongan. Bolus makanan bergerak dari mulut ke lambung melalui kerongkongan melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Ya, lanjut. Dinding otot lambung berkontraksi untuk mencampur dan mengocok makanan. Makanan bercampur dengan asam lambung atau HCI dan enzim pepsin atau yang memecah protein. Di usus halus, makanan dicampur dengan empedu dari hati dan kantong empedu serta enzim dari pankreas dan dinding usus sendiri. Dinding usus halus menyerap nutrisi atau karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ke dalam aliran darah untuk dibawa. Yang lain dengar ya? Ya, Sisa makanan yang tidak dapat dicerna bergerak ke usus besar. Usus besar menyerap air dan elektrolit dan sisa makanannya. Dengar ya, perhatikan ya yang lainnya. Sisa makanan yang telah mengering dan dipadatkan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Ya. sekarang kami berikan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberi pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Jelaskan perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi pencernaan mekanis adalah penghancuran makanan secara fisik, misalnya mengunyah di mulut. Pencernaan kimiawi adalah penguraian makanan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Ya, apa perbedaan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Jadi pencernaan mekanis ini adalah pencernaan melalui gigi. Kalau pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan atau penguraian melalui enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Ya, sekarang kita switching dulu ya. Semuanya berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Semangat. Silakan dulu. Ya, jadi kita sudah belajar tentang organ-organ pencernaan, fungsi dari organ pencernaan itu seperti apa, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tidak sama ya. Organ pencernaan itu tidak sama, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, dan ini juga sudah menjawab pertanyaan kita, apakah apa yang kita makan berbeda dengan apa yang kita keluarkan. Ya, dia berbeda ya. Kita makan telur, dia keluarnya bukan telur. Jadi berbeda. Itu karena adanya proses pencernaan. Ya, karena di dalam tubuh kita ada proses pencernaan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, di akhir pembelajaran ini
Menek? Nanti kalian. Apa itu sistem pencernaan? Sebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan. Apa fungsi dari lambung? Apa perbedaan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Jelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Videonya. Sekarang, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa.